Halo teman-teman, saat ini kita mau buat vlog lagi. Pada kali ini kita akan membahas tentang firman Tuhan. Oke. Kita jalan lagi. Oke, kita ciao. Dalam video kali ini sambil membuat vlog, saya akan pergi ke daerah yang lebih tinggi. Asik. Kita akan lebih ke arah daerah Parongpong, atau lebih tepatnya juga ke daerah Unai kalau teman-teman tahu, Universitas Advent Indonesia gitu. Paling kira-kira dari sini berapa menit ya? 10 menit paling. Adapun hal atau pelajaran yang saya mau sharing kepada teman-teman semuanya, menurut saya ini adalah pelajaran yang sangat praktikal, sangat bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terlebih lagi menurut saya menjadi lebih penting lagi pada masa sekarang ini, yaitu dimana kita lebih sulit untuk beribadah seperti yang kita lakukan biasanya. Kita datang ke gereja. Kalau di Bandung ini saya nggak tahu ya, sepertinya ya sepengetahuan saya belum tahu ada gereja yang buka ya, itu setahu saya. Tapi mungkin di daerah yang lain sudah ada. Kalau di daerah asal saya sendiri di Siantar sudah buka sejak ya 2 bulan lalu, karena pernah juga sempat diberhentikan ibadahnya seperti biasa, tapi ya hanya mungkin berapa bulan waktu itu ya, 3 bulan atau 2 bulan, kemudian langsung lanjut lagi ibadah. Bisa jadi kita juga mengalami hal dimana kita sulit untuk beribadah, apalagi khususnya ini untuk anak-anak muda sih sosoknya ini. Bahkan bisa kita katakan kepada anak-anak dari kelas 1 SD sampai kelas ya sampai SMA lah, dan sampai seterusnya. Nah, kenapa saya tekankan, saya katakan bahwa ini sangat penting untuk anak-anak, karena ini sebenarnya saya ambil dari pengalaman saya pribadi. Tetapi sebelumnya, coba teman-teman melihat Alkitabnya yang tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 33. Sekali lagi, di dalam 1 Korintus 15 ayat 33. Bunyinya kira-kira seperti ini ya. Janganlah sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Oke. Ayatnya sangat bagus, ayatnya sangat mudah dimengerti. Tapi tunggu dulu. Kalau pergaulan yang buruk dikatakan bisa merusak kebiasaan yang baik, berarti ini berlaku untuk kebalikannya dong, yaitu kebiasaan pergaulan yang baik merusak kebiasaan yang buruk, pasti ya. Nah, kalau pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, maka otomatis pergaulan yang baik merusak kebiasaan yang buruk. Mudah dimengerti ya. Sampai di sana mungkin sudah sedikit mengerti, sedikit bisa mendapatkan ke arah mana pembahasan ini tujuannya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin sudah menonton video saya yang sebelum-sebelumnya, saya tadinya mengajar di sekolah. Saya mengajar agama sebagai guru agama di sekolah, dan ya saya mengajar di kelas SMP, kelas 1, kelas 2, kelas 3 SMP saya ngajar. SMA juga saya ngajar, kelas 1, kelas 2, kelas 3 SMA juga saya ngajar. Dan di sana seperti biasanya yang saya alami juga dulu waktu saya masih SMP, waktu saya masih sekolah, biasanya itu kalau di dalam pelajaran agama, kelas agama, ada BMK.
bukti mengikuti kebaktian. Jadi itu buku kecil, di mana di dalam buku kecil itu ada catatan khusus, judul khotbah, siapa yang bawa khotbah, bagaimana kesimpulan, tanggal dan sebagainya. Kemudian nanti kalau waktu kita beribadah, kita minta tanda tangan kepada pengkhotbahnya. Jadi kira-kira seperti itu. Setiap saya juga masuk sebagai guru agama, saya juga menerapkan hal tersebut, bahwa setiap masuk kelas, sekali seminggu tentunya, saya mengumpulkan yang namanya BMK itu dari semua murid-murid yang ada di kelas yang saya ajar. Ada yang memberikan dan ada juga yang tidak memberikan, dan saya mendapatkan sebuah pelajaran dalam hal ini. Pelajaran yang saya dapat adalah saya merasakan bahwa di dalam kelas, katakanlah 80% memberikan BMK-nya, yang artinya 80% rajin beribadah setiap minggu. Di dalam kelas itu saya merasa lebih mudah mengajarnya. Artinya anak-anaknya lebih mudah untuk diarahkan, lebih mudah untuk diajar, tidak begitu bandel lah, nakal, ribut dan sebagainya. Saya merasakan hal tersebut. Tetapi berbeda dengan dimana saya masuk ke kelas yang lain dan hanya 30% atau bahkan 20% yang memberikan BMK, yang mengumpulkan BMK, yang berarti 20-30% juga anak-anak yang rutin beribadah tiap minggu di dalam kelas itu. Saya merasakan hal yang berbeda. Yang saya rasakan adalah lebih sulit untuk mengajar di kelas itu. Anak-anaknya juga lebih bandel-bandel, lebih nakal-nakal, kurang memperhatikan gurunya, kurang menghormati gurunya. Kalau disuruh mendengarkan pada saat kita menjelaskan, mereka seringkali lebih mengabaikan daripada mendengarkan. Dan ya, disuruh ngerjain PR juga nggak pernah dikerjakan. Ya, cukup keras kepala. Lebih banyak yang lebih sulit untuk diajar, kira-kira seperti itu. Nah, ternyata benar ya. Ternyata benar. Kalau kita hubungkan dengan ayat di dalam 1 Korintus 15 ayat 33, kebiasaan baik, yaitu kebiasaan rutin beribadah, maka itu berefek kepada kehidupan kita secara keseluruhan, khususnya bagi yang masih anak-anak, yang masih muda. Dari persentase yang tadi sudah saya jelaskan, itu benar-benar nyata gitu. Semakin banyak murid-murid yang membawa BMK, maka kelas itu juga, murid-murid di kelas itu juga lebih mudah untuk diarahkan. Mereka lebih penurut. Sedangkan di dalam kelas yang sangat sedikit membawa BMK-nya, yang berarti mereka sedikit juga yang rutin beribadah, mereka lebih sulit untuk diajar, diarahkan, ya dinasihati dan sebagainya. Jadi it works, itu berpengaruh ternyata. Ya, ibadah rutin itu sangat-sangat berpengaruh ternyata ke dalam kehidupan sehari-hari. Tidak berhenti sampai di sana, saya juga memiliki contoh yang lebih rinci lagi, lebih detail lagi. Kalau tadi itu kan satu kelas ya, saya tadi buat itu satu kelas contohnya. Sekarang saya memiliki contoh individu. Jadi selama saya mengajar di sana, saya juga bertugas untuk melakukan counseling kepada murid-murid secara personal,